Kalau pengetahuan saya loh ya, dan cerita-cerita dari orang-orang yang dulu, katanya itu zaman Belanda mau ngebor minyak, dan yang ngebor itu kerja paksa. Dan semua itu nggak diberi makan, cuma dipukuli. Banyak yang meninggal. Ya Mas, pernah kesini Mas? Saya kalau dibilang pernah sering, karena kebetulan yang jaga sini adiknya teman saya. Oh. Ya, jadi pas beliaunya kesini saya ikut kesini. Ya sekedar melihat lokasi yang ada di dalam sana. Ya teman-teman, saya sekarang bersama Mas Edi, ini warga dan berada di sebuah kolam renang legendaris. Dan ini berapa Mas ya? 1980-an ya? Perkiraan segitu luasnya. Mas, tahunnya ya. Ya, Mas Edi sudah pernah beberapa kali waktu kecil ya di sini Mas? Saya waktu SD ya sering main ke sini. Karena di sini dulu ada pohon sawo kalau nggak salah. Itu pas jemput sama sawo. Yang sebelah mana? Ada kayaknya. Ini ada beringin besar Mas? Iya. Ini dari dulu segini beringin. Dari dulu. Dan akarnya nembus-nembus ke kolam di bawahnya situ. Belasan atau puluhan tahun nggak terpakai Mas? Puluhan tahun kayaknya. Padahal di dalam itu ada sumber abadi ya, apa ya? Sumber yang mengalir terus begitu ya. Bekas apa? PT apa? Yudium kalau nggak salah ya. Bor dulu. Tapi katanya ini sempat dimanfaatkan untuk Ya, apa ya? Kegiatan gedung apa begitu ya. Kita akan masuk ke dalam. Seperti apa kondisi malam hari? Kebetulan ini malam Kamis. Malam Jumat Kamis. Kliwon. Jumat Pon. Jumat. Ya. Oh, malam Jumat, Jumat ya. Pon. Kita akan jalan. Ini pintu masuknya ya Mas Edi? Ya. Jadi kita di samping itu harus waspada di bawah Mas. Karena di sini ceritanya sih banyak ular kobranya. Oh. Apalagi kalau malam gini. Nah, teman-teman kita akan masuk. Ini kita sudah merasakan apa ya? Aura di malam hari. Kita terdengar suara sumber dari airnya. Nah, kita bisa lihat kondisi kolam renangnya di sini. Dan ini sudah tidak terpakai selama belasan atau mungkin puluhan tahun yang lalu. Ini kalau ngomong secara historis itu untuk umum ya Mas Edi ya? Ya, untuk umum. Di sini kalau pagi ya ya nggak sering sih. Kadang-kadang ada juga masyarakat yang mandi di sini karena diyakini bisa apa ya, menyembuhkan penyakit gatal-gatal atau apa gitu loh. Mitosnya seperti itu. Ya. Mas, pernah punya kenangan di kolam renang sini Mas? Kalau saya pribadi kenangan sih nggak ada, cuman ya pernah mandi saja di sini Mas. Memang airnya anget sih. Oh, anget. Allah. Bukan. Oh. Dikira ular ya? Iya. Ada yang melilit ternyata. Agak merinding gitu ya. Karena memang suasananya berbeda teman-teman, karena ini apalagi malam Jumat ya, dan saya juga mendapat informasi dari warga yang nggak tahu apakah warga iseng atau memang apa, seringkali ada kemunculan yang saya sendiri juga belum pernah melihat. Dan semoga malam hari ini kita tetap bahagia kan begitu, artinya bahwa kita tetap menghormati tempat ini. Saya akan tanya ke Mas Edi kembali bahwa tempat ini ada nilai historisnya Mas? Iya, nilai historisnya itu kalau saya lebih tahunya angkernya ya. Itu pun sumber dari masyarakat yang kiri kanannya lokasi ini rumahnya. Jadi jangankan malam hari ya, di siang hari pun sekarang jarang ada warga yang berani ke sini. Jarang ada.
kecuali berdua atau bertiga itu pun yang sudah sering ke sini. Tapi kalau warga awal ya dikatakan mandi di sana gitu sudah berpikir 2 kali. Ya, Jadi ada nuansa mistisnya ya. Nuansa mistisnya ada mas. Ada angkernya gitu ya. Angkernya iya. Iya, teman-teman yang di belakang kita ini persis di depan kita, maksudnya. Ini dulu kalau nggak salah digunakan untuk ganti pakaian, mandi setelah berada di kolam renang itu. Nah, lihat sendiri kondisinya. Kita akan mencoba ke sini dulu sebelum nanti kita turun ke kolam. Nah, itu adalah pintu yang rusak ya. Ini rusak. Kayaknya ada banyak kenangan Mas Edi ya. Di sini dulu ada pohon juwetnya, cuman saya sudah beberapa tahun nggak ke sini ya. Lama juga ya di sini. Kok seperti ini ya. Banyak pohon petenya. Ini di belakang teman-teman. Nah, kondisinya sangat rimbun dan harus hati-hati karena banyak tumbuhan-tumbuhan liar. Bahkan kalau kabarnya ular yang di sini juga mitosnya ya mas, ada perkutut putih mas. Perkutut putih? Iya, ada pohon kelampis ya, di mana ya pohonnya? Itu sering ada perkutut putih, tapi entah di mana ya tepat lokasinya, lupa saya. Pokoknya di pepohonan ini ada pohon pinus juga ya? Ini agak sana kan, semakin ke sana semakin rimbun. Lah, kadang-kadang itu ya kalau kita merasakan loh yang selama jaga ini loh, yang paling sering itu ya di kamar-kamar itu loh, di kamar-kamar itu yang sering muncul itu. Ternyata yang ada di kamar-kamar belakang itu loh, ini ada orang yang nggak dia kenal, tapi wajahnya itu loh rusak, seperti orang terbakar itu loh. Dia itu memandang terus ya. Nah, ini wajahnya itu loh nggak bisa dideteksi karena ya rusaknya ini loh. Dan mengeluarkan darah itu loh, masih kelihatannya darah segar itu. Ini kita masuk, hati-hati memang karena bangunnya juga mulai rapuh. Nah, kita bisa lihat sendiri kondisinya. Kamera mungkin bisa ke sini. Itu atapnya saja sudah ditutupi sama ilalang, tidak pakai atap seng lah, sudah rapuh. Makanya harus hati-hati. Teman-teman merambat ini yang ya. Dan itu kayaknya ada fungsinya mas ya, bisa melindungi kondisi di bawahnya karena merambat itu daun-daun jendela juga sudah rusak. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ini sudah jebol juga. Itu kayak bed up gitu mas ya? Ya mas Edi? Sepertinya ya, seperti bed up ini. Tapi kayaknya ini jeding kuno ya. Jeding kuno ya? Iya, jeding kuno. Coba kita akan mendekat. Pakai ini ya Pak, keramik ini. Nah, ini kondisinya. Bisa lihat kamera. Beberapa tahun yang lalu ada yang pernah kesurupan loh mas di sini mas. Oh iya? Iya, anak kecil ya nggak salah. Main-main pas ngejar layangan ya, ngejar layang-layang gitu loh. Masuk ke sini. Itu kalau ngomong kesurupan itu di sekitar kamar mandi sini atau di kolam renang? Pokoknya di area sini. Iya. Ada anak kecil yang kesurupan waktu barak layangan kalau nggak salah ya. Artinya bahwa siang mas ya? Iya, siang hari. Dan memang saya nggak tahu itu mitos atau memang kondisinya kayak gitu. Kita akan telusuri terus sama kondisinya. Dan seperti ini teman-teman, kalau ada yang tahu tempatnya ini, sengaja memang tidak kami sebutkan karena ini untuk merahasiakan tempat, tapi saya pikir banyak warga yang sudah tahu. Makanya kalau kemudian yang kita khawatirkan adalah anak-anak bermain ke sini, sehingga kita mencoba untuk menghindari hal itu. Nah, Mas Edi, sumber yang ada di kolam itu sebenarnya sumber kayak apa, Mas? Dulu ceritanya ini kan bekas pengeboran, Mas. Pengeboran PT apa ya, saya kurang paham ya. Yang jelas yodium lah ya. Dan ini waktu dibor itu airnya itu semakin lama semakin besar dan akhirnya ditutup seperti itu. Tapi masih bocor ya, tetap bocor seperti itu. Dan diyakini oleh masyarakat sini, ini ada kadar airnya yang mengandung belerang atau apa gitu yang. Dan ketika punya penyakit gatal-gatal mandi di sini sembuh gitu loh, Mas. Ya tergantung keyakinan lah. Informasi lain apakah itu juga era bangunan Belanda atau seperti, karena unik begitu. Kalau saya melihat secara arsitek dan kondisinya sangat unik sumbernya, dan
tidak ada di sumber-sumber air sekarang Mas Edi ya. Kita akan coba turun lewat tangga di sini. Bismillah. Ada juga yang menyebut ini peninggalan Belanda ya. Iya, informasinya juga begitu. Makanya kita akan memastikan seperti apa kondisinya. Harus hati-hati. Selain licin juga kita harus waspada. Mas, dulu itu kalau kembali ke ngomong kenangan ya, biasanya ramainya hari apa itu? Kalau ramainya tidak tentu Mas, tapi yang jelas hari Minggu ini ramai Mas. Hari Minggu ramai. Hari Minggu ramai karena banyak orang ya libur lah. Terus apa ya, untuk dulu kan jarang sekali tempat-tempat pemandian atau kolam-kolam tempat wisata gitu. Nah, di sini juga dulu waktu saya masih kecil ini ramai, sering digunakan untuk ya itu mandi. Mas, ini kan unik begitu ya. Kalau bisa diceritakan bornya itu Mas, seperti apa itu? Kayaknya ini ya pipanya ya Mas ya. Ini diperkecil ini kayaknya ini Mas. Hah? Diperkecil padahal di dalamnya itu Besar ini Pak? Iya besar. Ini diperkecil dengan pipa segini. Ya mungkin Saya akan mencoba merasakan airnya. Kata Mas Edi itu hangat dan berkhasiat. hangat airnya. Bismillah. Oh, Ini gini, Mas. teman-teman Oh, iya. licin, awas. Dan muncratnya sampai sini. Ya, hangat ya. Hangat apa panas? Iya, hangat. Ternyata Hangat ya? hangat. Jadi apa namanya? Saya ingat di ini Mas Edi apa? Wana wisata air panas Padusan ya. Tapi tidak sepanas di Tidak sepanas di Padusan. sana. Makanya kalau misalkan ada yang meyakini ini berkhasiat untuk mengobati gatal-gatal, ya bisa jadi ya, karena ini masih kita lihat ini sabun-sabun dan kotoran atau sampo kan gitu. Apa namanya? Bekas-bekas sasetan yang tidak dibuang di tempatnya. Padahal ini ada tempat sampah. di Ada sini. tempat sampah. Nah, akan sedikit mendekat ya, Mas. Kalau seingat dulu itu memang kolam renangnya begini ya. Jadi air sumbernya itu memang di tengah-tengah kayak gini ya. Jadi dulu itu ya kolam renangnya ini sampai segini loh Mas airnya Mas. Sampai ini deh. Oh, Batas gini ini, ya. Iya. Sekitar 1 meter Dan lebih ini, ya. ini dibuka ini ngejros. Ini kan ada tutupnya ini Mas. Ah. Nah, ketika dibuka apa ya, airnya lewat atas. Oh, jadi dialiri ini ya. Iya, Ini sementara teman-teman untuk- ada bekas bukan bekas ya. Pipa yang sampai sekarang berlumut tebal dan ini dipasang sebuah Selang, yang mengalir di dua arah sebenarnya. Ini cuman dibuntu sama atau ditutup sama warga sebelah sisi kirinya ini Iya, enggak. itu lebih besar itu Lebih ya. besar sumbernya. Tapi kalau ini sebenarnya sumbernya memang utama di sini Mas ya. Sumbernya di sini, dan di sini kan ada 2 kolam. Satu sini, sebelah sana juga ada, cuman dikasihkan lele kalau nggak salah. Itu ada Teman-teman, ternyata tadi yang sebelah selatan kita itu ada kolam. Nanti kita akan ke sana. lele, dikasihkan lele. Dan itu dimanfaatkan untuk kolam renang juga. Dulu kolam renang. Yang sebelah selatan. Iya, sebelah sana, sini dan sana. Ini anak-anak kalau nggak salah ya. Tapi sumbernya di sini. Kita ini mau ya kontrol lagi, cuma nggak sekali itu, lain hari, lain waktu mau lihat-lihat, barangkali ada yang mandi entah apa itu, tapi ternyata ada orang yang tidur itu loh, tubuhnya tuh hitam tapi panjang, tapi nggak kelihatan, yang hanya yang orang yang hitam panjang itu tidur delujur itu loh kalau Jawa. Ah, itu situ itu kita nggak mau ngambil resiko lagi ya, kita kembali lagi ke jaga pos di depan sana. Tadi dikatakan Mas Edi dan beberapa warga, karena airnya hangat, itu bisa dimanfaatkan untuk kesehatan, minimal gatal-gatal dan sebagainya. Ya semoga ke depan ini bisa dimanfaatkan sebagai objek wisata yang apa ya, bisa bermanfaat dan membawa pendapatan khususnya di daerah sini yang memiliki wilayah ini. Kita akan menelusuri seperti apa kondisi kolam renang di bawah sana, karena informasinya juga nuansanya lebih apa Mas kalau di sebelah sana? Lebih sakral yang sebelah sana. Lebih sakral ya, karena di bawah pohon beringin. Ada pengalaman bisnis lain nggak Mas di kolam renang legendaris yang mangkrak ini? Sebenarnya kalau saya menyebutkan di sini agak merinding ya. Kenapa? Kira-kira
takut apa? Ya ini cerita Iya. juga. Dulu ada pernah ya yang mengetahui sebuah sosok ya, sosok sangat astral gitu. Jadi seperti pakaiannya seperti noni-noni Belanda, Mas. Cuman wajahnya gini hancur. Ini informasi dari Pak No. Pak No tuh kalau pagi sering mandi di sini, tapi nggak takut orangnya udah tua. Terus Seperti itu ceritanya. Jadi dia melihat sosok yang apa ya, pakaiannya seperti noni Belanda itu seperti apa ya? Tapi putih-putih begitu ya. wajahnya nggak Hancur. ada, hancur seperti kayak busuk gitu. Itu kalau di titiknya sempat disampaikan Iya, nggak? di sini. Jadi Pak No kan dulu mau mandi ya, malam malahan mandi, mandinya malam. Tapi sebelum nyampe ke sini dari arah sana sudah ada orang yang wanita mandi di sini. Tapi ketika menoleh disapa, hancur aja, lari, namanya lari. Cuma saya itu dengar itu loh, yang sering itu ya, suara rintian-rintian itu loh, melas seperti minta tolong, tapi nggak kelihatan wajahnya, nggak kelihatan, hanya suara perempuan, seperti kesakitan itu loh, kesakitan. Aduh itu loh ya. Nggak pernah kelihatan, cuma suara. Di bangunan gedung ini, kadang ya di sini, ngeliter itu loh, keliling aja. Jadi seakan-akan aku minta tolong, menangis, melas itu loh, suaranya itu. Mas, ini berarti bangunan-bangunan yang di sini itu sudah tua juga ya? Ini kategori bangunan ya bisa dibilang tua, Mas. Sudah mulai tahun berapa ya? Tua lah, sebelum saya lahir udah ada ini. Bangunan bisa dikatakan ini peninggalan Belanda ya. Nah, awalnya dulu ya. Dan ada beberapa pohon beringin. Ini yang paling kecil. Ini kecil ini. Kecil ya? Yang di belakang sana yang lebih besar. Kalau ini dulu kayaknya taman ini. Oh. Jadi bonsai apa ya? Bonsai gitu loh. Dan membesar seperti ini. Tapi meskipun kecil ini usianya tua. Iya, ya udah puluhan tahun. Kalau anak-anak itu ya kadang-kadang munculnya itu kalau kita itu akan maghrib. Nah, terdengar akan maghrib banyak di pepohonan ini loh yang kita lihat di belakang ini. Kecil-kecil masih dulinan itu loh. Lah kita kan nggak nyangka. Kamu itu loh sudah hampir maghrib kok masih dulinan nggak pulang, cari makmu. Tapi ternyata kok diam aja masih. Akhirnya saya itu teringat, ini paling bukan anak-anak. Akhirnya saya nggak mau ambil resiko, balik lagi. Banyak kecil-kecil ya, guyon itu lah. Nah, akhirnya saya itu kembali ke pos sana ya, dilihat sudah tidak ada lagi. Mas, berarti ini memang pintu ya di sini. Ini ada tangga. Iya. Ya. Ini dulu pintu akses masuk ke ini, ke kolam ini, dan ini pagarnya rubuh. Pagarnya rubuh. Rubuh. Ya karena nggak dirawat ya, mungkin ya. Baru sih kalau pagar ini. Dan di sebelah kiri saya ini teman-teman bisa lihat itu pohon beringin besar dan tua. Kita coba mencari tempat yang di situ aja, Mas Edi. Karena kalau kata orang Jawa, eman-eman kalau nggak dirawat dan dimanfaatkan betul. Dan Mas, ini kita ada di titik ini kolam renang. Kolam renang yang lebih besar ini. Kolam renang yang lebih besar, dan di situ saya jelaskan kembali tanda-tanda di antara pohon beringinnya tua dan informasinya juga ada angker begitu, Mas. Iya, di sini angker juga. Apa? Saya agak merinding. Sebenarnya agak merinding ya. Suasana malam ini kayaknya nggak enak juga ini kayaknya. Ini merindingnya berbeda dengan yang di sebelah sana. Justru lebih kuat di sini, Mas. Iya, lebih kuat di sini. Kalau secara aura dan kenapa merinding dan apa ya? Apa memang kondisinya, dan ini dikenal mistis begitu, Mas? Satu kondisinya, dua di sini ada cerita ya, ini cerita. Tapi udah lama ceritanya di sini. Ada ular ya,
sosok ular yang sangat besar di sini, di bawah pohon ini. Pohon beringin itu. Dan anehnya ular itu kepalanya 2. Jenisnya kurang paham, cuman yang lebih dikenal masyarakat ono ulo ndasi luru di sini ya, di sini. Sebenarnya di sini dulu pernah dikasih itu Mas, lele, besar lelenya ini. Artinya sempat dimanfaatkan untuk ternak ya? Iya, ternak lele di sini. Tapi ketika waktu mau manen ya, itu ada yang melihat ada sosok ular yang kepalanya 2 di sana. Makanya agak merinding saya. Ya, kan nggak logika toh, kalau ular kepala 2 itu kan ular apa ya? Nggak, semoga itu bukan apa ya, artinya bahwa kalau di era sekarang teman-teman boleh percaya boleh tidak, tapi yang pasti bahwa keberadaan kami untuk menelusuri malam ini adalah untuk kemudian merasakan langsung bagaimana aura di kolam renang legendaris yang konon memang sangat mistis. Tapi apa yang disampaikan Mas Edi dan saya merasakan sendiri, auranya memang berbeda, maksudnya mistis dan merinding. Saya jujur juga merinding apa yang disampaikan Mas Edi, dan lebih terasa di sini. Kalau teman-teman kadang ada yang menyebut lebih kuat di sini, memang betul. Tidak tahu apa karena ini sudah pukul hampir ini jam 12 kurang ya, jam 12 kurang berapa? Mas, ini memang setiap harinya kondisinya kayak gini atau gimana Mas? Kotor dan tidak terawat sama sekali. Ini kan kebetulan musim kemarau. Ini kalau musim hujan ya, pas tengah-tengah musim hujan ini agak naik ini Mas, airnya Mas. Agak naik ke atas ini. Nah, sementara kalau secara logika ini air dari mana? Ini air yang dari sana. Dari sana itu kan masuk ke sini. Jadi rembesan yang air dari sumber sana. Nah, teman-teman, itu ada 2 pilar. Mas Edi bisa menjelaskan, Mas. Itu dulu untuk apa, Mas? Kalau ini pernah kenangan ya di sini apa, Mas? Untuk apa itu? Kalau dulu waktu saya masih kecil ini nggak kelihatan ini. Ini airnya penuh ini. Penuh sampai gini. Sekarang kan mungkin bocor ya. Jadi itu jadi kelihatan, nggak tahu itu fungsinya apa ya. Mungkin tandon air atau apa ya, kurang paham saya. Kalau di Bahringin itu satu belum pernah lihat, cuma ada orang yang meditasi yang anak jarang kepangan itu lah, yang rumahnya Balong Kerai itu pernah datang ke sini itu jam 12 malam, 6 orang anak ya, satunya itu dipasang, katanya itu mau minta nomor, mau ditomboi katanya itu. Yang penjaganya yang ada di pohon uringin yang besar itu, penjaganya dimasukkan kepada anak itu, ternyata itu harimau. Dia dimintai nomor, dia nggak mau, marah-marah, dikembalikan lagi. Yang satunya lagi di pohon yang sebelahnya itu, yang ada di depan ini, diambil, dimasukkan di situ, ular. Ya anaknya seperti ular itu, dimintai nomor, tapi dia nggak mau, marah-marah. Jadi di sini itu katanya sing anak Balong Kerai itu loh meditasi, itu sabar katanya, dia nggak mau dimintai nomor-nomor. Nah, itu pengetahuan saya itu yang pernah saya lihat selama penjaga di sini. Mas, ada yang disampaikan nggak? Saya pikir ini harus ada hikmah yang perlu disampaikan kepada masyarakat sebagai penonton. Kalau menurut saya sih yang pertama adalah ini memang harus segera ada proses perbaikan atau mungkin dimanfaatkan, apalagi sumbernya kalau misalkan betul itu diteliti nanti itu ada unsur kesehatannya. Yang kedua mungkin bisa dimanfaatkan objek wisata ya, karena eman-eman ini berada, sumber daya alamnya ada di sini sebenarnya, dan itu berada di sekitar jantung kota, artinya bahwa tidak jauh dari kota Mojokerto. Dan yang terakhir, kalau tadi cerita-cerita mistis, masyarakat boleh percaya boleh tidak, tapi yang jelas bahwa malam ini kita tadi menelusuri tempat-tempat yang menurut warga, cerita warga itu memang angker dan ada pengalaman-pengalaman mistis yang dialami oleh warga sebelumnya. Kalau dari Mas Edi ada yang perlu disampaikan? Iya. Kalau menurut saya sih, kita hidup di dunia ini kan memang berdampingan dengan mereka ya, cuman beda alam gitu aja ya. Kita harus ya, sebagai orang Islam juga harus meyakini tentang gaib itu ada ya. Nah, itu yang satu. Yang kedua, untuk kedepannya harapan kami tempat ini supaya bisa dimanfaatkan ya,
terutama untuk pemerintah setempat. Kan sudah ada lahan, kenapa tidak dimanfaatkan? Ini bagus loh Mas, ketika untuk dibuat wisata gitu kan. Meskipun itu dalam kondisi malam hari ya. Iya. Tapi kalau diperbaiki kan orang kan suka gini, bagus. Sumbernya juga nggak pernah habis meskipun musim kemarau ya di sini ya. Dan ada manfaatnya juga. Itu saja dari saya.